kekuatan, kesadaran, kepemimpinan Hasta Brata itu akan menampilkan citranya dirinya. Jadi banyak kejutan yang berasal dari 8 penjuru mata angin itu nanti akan menunjukkannya dalam proses revolusi alam. Tahun 2024 itu juga adalah era bangkitnya kembali kepemimpinan Jawa Nusantara, yaitu suatu kepemimpinan yang penuh kesadaran dharma, penuh kesadaran yang adiluhung, penuh suatu kepemimpinan yang penuh dengan kesadaran alam, keselarasan alam, harmoni dengan alam. Sebagai bangkitnya kembali kepemimpinan Hasta Brata, 8 unsur alam atau 8 kekuatan dewa. Kalau dalam ramalan namanya mungkin tahun Sinungkalan Dewa Wolu. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap, katon lir kencanging risang maweh gandrung, sabaran kadulu kermoyak mayek saking tias bali wur. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Ini syuting hari pertama ini di tahun 2024. Aku secara pribadi mengucapkan selamat tahun baru 2024 kepada semua netizen ya, baik yang selama ini like, komen maupun subscribe. Seperti biasa kita akan membuat sudut pandang tema. Nah, karena ini tahun baru, kita akan sedikit mungkin mengulas pada 2024, kemudian juga hal-hal yang berkaitan apa yang akan mewarnai selama tahun 2024. Kalau panjenengan ini sebut sebagai ramalan nggih monggo, tapi ini adalah sudut pandang aja, menurutku sudut pandang gitu. Pada 2024 aku akan menegaskan bahwa kemarin di video-videoku sebelumnya juga sudah kuingatkan bahwa kematian nanti akan meningkat. Nah, ini aku tegaskan sekali lagi, nanti seiring dengan revolusi alam, kematian akan semakin meningkat, dan penyebabnya juga berbagai macam hal, dari penyakit, virus, kemudian kecelakaan, dan juga bencana, dan juga kematian-kematian misterius lain yang mungkin belum dikenali penyebabnya apa. Intinya kematian akan meningkat. Jadi mohon berhati-hati, meskipun aku juga mengingatkan bahwa tidak perlu takut atau cemas berlebihan, biasa aja jalani hidup. Kemudian yang kedua, aku juga sudah mengingatkannya dalam videoku sebelumnya tentang waspada terjadi kelangkaan pangan. Artinya mulai sekarang kita perlu menyiapkan diri untuk ketahanan pangan. Ya, kalau pihak-pihak yang kompeten atau pihak-pihak yang memang seharusnya mempersiapkan hal itu, dalam hal ini pemerintah melakukan itu, ya syukur, itu sangat bagus.
Tetapi kalau toh tidak dilakukan, setidaknya mulai sekarang kita harus mulai mempersiapkan diri untuk ketahanan pangan secara mandiri. Ya, jenengan bisa membuat tanaman-tanaman alternatif sesuai dengan kondisional wilayah. Begitu pula mohon waspada dalam hal ketahanan pangan ini yang tinggal di kota-kota besar, yang mungkin suplai makanan pokoknya itu berasal dari luar daerah. Karena ada kemungkinan nanti distribusinya itu bisa terganggu. Jadi mohon persiapan untuk hal-hal seperti itu, nggih. Tapi juga tak ingatkan bahwa tidak perlu takut berlebihan, tidak perlu cemas, biasa aja jalani hidup. Kemudian revolusi alam pada 2024 itu akan meningkat. Nah, aku akan mengaitkannya mungkin karena ini mungkin banyak yang sudah mengulasnya tentang apa itu 2024. Mungkin kalau bicara 2024 ini hanya sekedar angka ya, dan kalau dijumlah 2024 itu angkanya 8. Tetapi kalau memang angka itu hanya sekedar angka, mungkin kita tidak perlu ada pelajaran tentang matematika. Artinya adalah bahwa angka itu membawa suatu makna, juga tanda perubahan, tanda kehidupan. Angka 8 adalah angka yang sempurna. Jadi ini adalah tahun-tahun pertaruhan kita untuk menuju kesempurnaan peradaban. Kembalinya peradaban adiluhung, kembalinya peradaban yang luhur. Dan aku mengingatkannya bahwa itu akan dilakukan oleh alam. Artinya revolusi alam akan meningkat dan banyak kejadian yang berkaitan dengan alam nanti yang banyak yang mengejutkan. Artinya adalah yang dilakukan alam ini nanti akan mengejutkan kita semua. Artinya banyak kejutan-kejutan yang akan terjadi. Ya monggo jenengan persani nanti, monggo jenengan lihat gitu. Dan ingat, tidak perlu cemas berlebihan, takut berlebihan, biasa aja. Kemudian angka 8 itu bisa melambangkan sebagai 8 penjuru mata angin. Artinya kejutan alam itu bisa datang dari segala penjuru. Bisa datang dari mana saja. Itu kenapa tak ingatkan, tak tegaskan perlunya eling lan waspodo. Mari kita jaga kondisional diri kita sendiri, dimanapun kita berada, sedang apapun yang kita lakukan, kita mesti eling lan waspodo. Karena memang ke-8 penjuru mata angin ini nanti, karena itu juga bagian daripada mekanisme alam, tatanan alam, itu akan menunjukkan suaranya, aksinya. Jadi banyak kejutan yang berasal dari 8 penjuru mata angin, itu nanti akan menunjukkannya, menampilkannya dalam proses revolusi alam. Begitu pula tahun 2024 itu juga adalah era bangkitnya kembali kepemimpinan Jawa. Dalam konteks ini kepemimpinan Jawa Nusantara, yaitu suatu kepemimpinan yang penuh kesadaran dharma, penuh kesadaran yang adiluhung, penuh suatu kepemimpinan yang penuh dengan kesadaran alam, keselarasan alam, harmoni dengan alam. 8 di sini
sekaligus revolusinya, itu juga bisa sebagai bangkitnya kembali kepemimpinan Hasta Brata. 8 unsur alam atau 8 kekuatan dewa. Kalau dalam ramalan namanya mungkin tahun Sinungkalan Dewa Wolu. Begitukah? Ya. Jadi coba jenengan perhatikan apa yang aku sampaikan ini, bahwa inilah saatnya kebangkitan kepemimpinan Jawa Nusantara yang adiluhung, yang penuh dharma, yang penuh keselarasan dengan harmoni dan ditunjang oleh kekuatan-kekuatan alam yang aku artikan sebagai kekuatan kesadaran kepemimpinan Hasta Brata, itu akan menampilkan citranya dirinya. Jadi Hasta Brata di sini tidak lagi sekedar sebuah wejangan secara lisan, secara verbal, tetapi akan dijelaskan, didongengkan, dijabarkan oleh alam. Mengenai 8 unsur Hasta Brata itu jenengan dapat lihat, itu semua sudah banyak yang diulas. Aku tidak perlu menjelaskannya. Aku hanya menampilkan 8 Hasta Brata ini sebagai sebuah proses revolusi alam untuk menampilkan kembali kepemimpinan yang berdasarkan ke-8 unsur alam, ke-8 kekuatan dewa, Sinungkalan Dewa Wolu. Inilah saatnya, inilah waktunya. Jadi pada 2024 ini akan penuh kejutan sekaligus bangkitnya era kepemimpinan. Panjenengan nanti perhatikan, syukur panjenengan melibatkan diri paling tidak secara pola pikir, pola kesadaran. Mari kita kembali mempraktekkan Hasta Brata ini dengan cara kita kembali mencintai gunung-gunung kita, mencintai hutan-hutan kita, mencintai lautan kita, mencintai tanah air kita. Inilah saatnya, inilah waktunya. Mungkin selama ini kita telah memenuhi pikiran kita, diri kita dengan pengetahuan. Apalagi di era digital sekarang, kita mengakses data, memori, informasi dari digital, itu akan muncul apa saja. Muncul berbagai macam pengetahuan. Tetapi, aku menyarankan ke panjenengan semua, sebaiknya kembali kepada alam. Jangan karena kita berpengetahuan luas, kita melupakan nurani kita yang terhubung dengan alam. Dengarkan suara hutan, dengarkan suara gunung, dengarkan suara laut, dengarkan suara bumi kita, tanah air kita. Seluruh Hasta Brata ini akan menampilkan suaranya, menampilkan aksinya, kekuatannya. Mari kita dengarkan mereka, sehingga kita bisa selaras dengan harmoni Hasta Brata. Aku mengingatkan ini karena ini penting, penting sekali bahkan. Bangkitnya era kepemimpinan pada angka 8, bangkitnya Hasta Brata sekaligus kekuatan alam dari 8 penjuru mata angin, itu saatnya untuk bangkit. Begitu pula tanda era reformasi berjalan, ini tahun ke-26. 26 itu juga 8. Dan pada tahun depannya lagi, yaitu pada 2025, maka itu era baru akan dimulai. Panjenengan boleh tidak percaya. Lihat, perhatikan, dan libatkan diri panjenengan. Jika panjenengan bersedia atau kerso. Jika tidak, lupakan saja. Tugasku untuk menyampaikan ini, untuk menampilkan sudut pandang ini,
dan semoga itu menginspirasi panjenengan semua. Sekali lagi, hasta berata, 8 penjuru mata angin, 8 kekuatan alam, 8 kekuatan dewa, sinungkalan Dewa Wolu akan menampilkan citranya, kekuatannya untuk bangkitnya kepemimpinan baru, kepemimpinan Jawa Nusantara yang penuh dharma dan adiluhung. Dipahami nggih? Matur nuwun. Selamat tahun baru 2024. Rahayu, rahayu, rahayu.